Shalom anak-anak, halo semuanya. Semoga semuanya masih sehat-sehat dan semangat karena sore ini kita akan beribadah bersama-sama dengan teman-teman, dengan bunda, dengan papa mama atau keluarga yang bersama-sama dengan anak-anak di rumah. Yuk sama-sama sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa. Ikuti kata-kata bunda ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Selamat sore Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Sekarang kami mau beribadah bersama-sama. Tuhan, berkatilah kami semua supaya semakin mengenal Tuhan Yesus dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, yuk sama-sama bunda kita memuji Tuhan sambil menggerakkan badan kita. Siap? Ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sekarang kaki ya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Tangannya, yeay. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sekarang kepala ya. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Yeay. Ya anak-anak, sekarang kita mau menyanyi lagi lagu kedua. Lagunya tentang Allah kita menciptakan semua yang ada di bumi, di alam semesta ini yang sangat besar, sangat luas. Hari ini seperti hari-hari kemarin anak-anak belajar tentang apa ya? Binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, dan semua ciptaan Tuhan. Karena kita mau mengingat bahwa apa yang kita lihat di bumi ini itu adalah buatannya Tuhan. Tuhan kita menciptakan gunung yang besar, yang tinggi, menciptakan bintang-bintang yang banyak di langit, menciptakan binatang-binatang, menciptakan tumbuh-tumbuhan. Yuk, sekarang kita mau nyanyi lagi lagu judulnya Allahku Besar, Kuat, dan Perkasa. Ikuti bunda ya, kita sama-sama mau nyanyi ya. Tepuk tangan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya,
perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Kita mau nyanyi lagi ya. Allahku besar, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Allah kita itu Allah yang luar biasa, yang menciptakan semua yang ada di dunia ini. Puji Tuhan. Oke, anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi kita mau nyanyi lagi satu lagu ya. Firman Tuhan ku dengar, lalu kita simpan dalam hati kita. Apa artinya ya? Kita ingat-ingat tentang cerita firman Tuhan, lalu percaya kepada Tuhan. Anak-anak siap mau mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Oke, kita mau nyanyi dulu ya. Anak-anak ikuti ya lagunya ya. Firman Tuhan ku dengar. Dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi ya, kita berdoa supaya semakin hari anak-anak semakin mengenal firman Tuhan. Firman Tuhan ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Puji Tuhan. Hari ini aku mau pergi main kemana ya? Aku mau coba ke sana deh. Aduh, teman-teman kemana semua sih? Kalian di mana teman-teman? Kalian sembunyi di mana? Aku mau main. Oh iya, pasti mereka sembunyi di balik batu itu. Coba ah. Hai teman-teman. Kalian lihat nggak di mana ya teman-temanku? Oh iya, kemarin itu aku dengar cerita loh. Ada ikan-ikan yang banyak sekali ditangkap pakai jaring.
banyak sekali sampai perahu yang ngangkut mereka itu hampir tenggelam. Wah, ngomong-ngomong, kalian tahu nggak aku ikan apa? Hei, cantik kan warnaku? Ada yang tahu? Ada yang tahu nama ikan apa? Iya, bukan ikan mas. Bukan ikan lele. Aku ikan badut. Hahaha. Kalian tahu? Tahu nggak? Ya, sekarang kita dengar cerita yuk dari Bunda Esther. Dadah. Anak-anak, hari ini Bunda mau cerita tentang Tuhan Yesus yang bertemu dengan Om Simon dan Om Andreas di tepi pantai. Mereka ngapain ya? Yuk kita dengar ceritanya ya. Tuhan Yesus memanggil murid yang pertama. Ini adalah Danau Galilea. Di sana banyak nelayan yang mencari ikan. Suatu hari ada 2 orang bersaudara. Yang satu bernama Om Andreas, yang satu bernama Om Simon Petrus. Mereka adalah nelayan yang mencari ikan di laut. Mereka mempunyai sebuah perahu. Suatu hari mereka mencari ikan. Waktu itu tengah malam anak-anak. Mereka menebarkan jalannya ke danau. Wah, mereka mau mencari ikan. Tapi sayangnya mereka gak dapat apa-apa. Aduh, gimana sih nih? Gak dapat apa-apa. Andreas, gimana nih? Wah, hari sudah mulai siang anak-anak. Tapi mereka belum dapat ikan satu pun. Waduh. Om Andreas dan Om Petrus menjadi sangat sedih karena gak ada ikan yang mereka bisa dapatkan. Suatu hari Tuhan Yesus pergi ke sebuah tempat di tepi danau. Di sana ada banyak sekali orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Mereka mau mendengarkan tentang cerita firman Tuhan dari Tuhan Yesus. Tiba-tiba perahunya Om Andreas dan Om Simon Petrus mendekat ke tepi danau. Lalu mereka mulai turun dari perahu. Lalu tiba-tiba Tuhan mendekati Om Simon Petrus dan Om Andreas. Lalu Tuhan Yesus minta supaya dia boleh naik ke perahunya mereka untuk berbicara kepada orang-orang banyak yang ada di tepi danau pada waktu itu. Om Simon sih senang-senang aja. Oh iya guru, mari silahkan dengan senang hati, kata Om Simon. Lalu Tuhan Yesus bilang, coba perahumu ditarik sedikit jauh dari pantai ya. Oke, siap guru, kata Om Simon Petrus. Lalu Tuhan Yesus duduk di perahu itu dan mengajar dari atas perahu. Kemudian setelah selesai berbicara kepada banyak orang, Tuhan Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Lalu Om Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam nih kami kerja keras, tapi kami gak dapat satu pun ikan. Tapi karena Engkau yang menyuruh kami, aku akan lakukan. Kemudian mereka menebarkan jalannya anak-anak. Lalu tebak, dapat ikan gak ya? Wah,
jalannya mulai bergerak-gerak, dan banyak sekali ikan yang masuk ke dalam jalannya Om Simon Petrus sampai hampir robek. Waduh, bagaimana ini? Kita butuh bantuan. Lalu mereka melihat ada teman-teman nelayan yang sedang berlayar di dekat mereka, dan mereka memberi isyarat, "Hei, tolong, tolong! Jala kami kebanyakan ikan nih, udah mau putus. Tolong, tolong!" Lalu para nelayan itu mendekati perahu Om Simon Petrus dan Om Andreas. Mereka datang dan membantu untuk menarik jala yang sangat berat itu. Dan akhirnya anak-anak lihat, wah, banyak sekali ikannya. Sampai mau tenggelam perahunya ini karena keberatan ikannya. Banyak sekali. Wah, mereka sangat terkejut dan takjub karena Tuhan Yesus yang memerintahkan mereka bisa mendapatkan banyak sekali ikan. Wah, hebat Tuhan Yesus. Lalu ketika Simon Petrus melihat semua ikan yang bisa ditangkap itu, Om Simon Petrus berlutut di hadapan Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari aku. Aku ini orang yang berdosa." Tapi Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut. Mulai sekarang kau akan menjadi penjala manusia." Hah? Maksudnya apa ya? Nah, ternyata sejak saat itu Om Simon Petrus, Om Andreas menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Mereka mengikuti Tuhan Yesus untuk menceritakan firman Tuhan kepada banyak orang, untuk menyembuhkan banyak orang, untuk membuat banyak orang mengenal Tuhan Yesus yang penuh kuasa dan sangat mengasihi semua manusia. Lalu akhirnya Om Simon Petrus dan Om Andreas meninggalkan perahu mereka dan mengikuti Tuhan Yesus untuk bersama-sama Tuhan Yesus ke kota demi kota, ke desa demi desa, untuk bersama-sama memberitakan tentang kerajaan surga. Nah, anak-anak, wah, gimana tadi ceritanya? Luar biasa ya. Om Simon yang sudah lama mencari ikan sepanjang malam gak dapat. Tapi waktu Tuhan Yesus menyuruh Om Simon, terus Om Simon melakukan, langsung dapat banyak. Wah, hebat sekali Tuhan Yesus ya. Nah, anak-anak, itu cerita tentang bahwa Tuhan itu berkuasa atas alam semesta ini. Karena apa? Karena Dia yang menciptakan semuanya. Dia yang menciptakan ikan-ikan yang banyak. Dia menciptakan lautan. Dia menciptakan semuanya. Jadi Tuhan Yesus bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Anak-anak percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang sangat berkuasa, pencipta segala yang ada. Nah, sekarang Bunda mau ajak anak-anak di rumah, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Ikuti kata-kata Bunda ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu sore ini. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa. Kami percaya Tuhanlah pencipta kami semua dan semua ciptaan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami, Papa Mama, Opa Oma,
kakak adik, teman-teman, dan semua bunda, supaya kami semua tetap sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih anak-anak, terima kasih orang tua, papa, mama, dan semua keluarga yang sudah beribadah bersama-sama di hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.